di rumah masing-masing. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas kesempatan indah yang Tuhan berikan untuk kita nikmati bersama. Hari ini dengan pertolongan dan kasih-Nya kita telah tiba di Adventus yang ketiga. Adventus ketiga biasanya disebut dalam bahasa Latin Gaudete, yang artinya bersukacita. Dilambangkan dengan lilin berwarna merah pink di hari ini sebagai tanda bahwa waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Sudahkah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh memahami dan menyadari bahwa selama-lamanya Tuhan pasti datang? Ya. Mungkin banyak orang sekarang ini punya persepsi yang berbeda-beda tentang hal ini. Tapi satu hal yang tidak boleh kita ragukan atau kita sanksikan, yaitu bahwa Tuhan pasti datang. Ya. Kapan? Itu terserah antua, bukan terserah saudara dan beta. Adalah kewajibanmu, kewajibanku untuk selalu ingat antum mau datang. Ya. Bacaan firman yang diangkat dari Sakaria pasal 9 mengungkapkan betapa bersukacitanya orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan itu. Kita patut bersukacita karena yang datang ini adalah Raja, Rajamu, Rajaku, Raja untuk seluruh dunia ciptaannya. Dia yang adalah Raja itu adalah Juru Selamatmu, adalah penebusmu, penebusku, dan penebus semua orang yang mau ditebus olehnya. Bersukacitalah, bersukacitalah, karena memang katong menantikan orang yang paling berarti untuk katong pun hidup. Dan karena itu, hari ini katong ada di sini seperti ini. Nah, mudah-mudahan karena itu beta lalu cenderung mengingat ada sepenggal syair lagu, entah siapa yang karang lagu itu, dia bilang begini, aku mau makan, ingat kau. Aku mau tidur, ingat kau. Aku mau, ingat kau. Berbahagialah saudara dan saya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yang tidak lagi datang sebagai Raja yang dimulai dari bayi yang hina dan tidak dianggap, ya, tapi ia datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini tanpa kecuali. Ya. Berbahagialah kita yang beta bilang para Bapak Ibu saudara-saudara semua, bahwa yang datang ini di samping dia hakimu, dia adalah pembelamu yang agung. Melebihi pembela-pembela yang siap membela, termasuk pembela Muhammad KJ yang kita nonton di televisi, sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa harus bersukaria, mengapa harus bersukacita, mengapa harus gembira. Dan untuk beta memang seng salah kalau kita sambut Adventus dengan gembira dan sukacita. Betapa bahagianya orang siapapun dia, ya, kecuali orang yang sempurna hati dan perasaan. Ketika berjalan di kota Ambon di waktu malam, ya, di sekitar mengitari perjalanan itu ada lampu-lampu Natal,
hiasan-hiasan Natal, bahkan lagu-lagu yang begitu indah, menyenangkan, membahagiakan sekali. Mudah-mudahan karena itu orang sentaku. Tapi sudahkah sukacita itu Bapak dan Ibu, Dembeta, katong semua sekarang sedang menikmatinya? Ataukah semakin dekat kedatangan Tuhan ini masih ada yang gelisah, masih ada yang takut, masih ada yang khawatir, masih ada yang cemas, masih ada yang ragu-ragu. Ketika gempa berganti tsunami, ketika gempa berganti dengan pandemi COVID-19, seorang anak di negeri ini bilang begini, aneh. Ketika gempa kita disuruh lari keluar rumah. Tapi ketika pandemi kita disuruh masuk. Nah, tinggal di dalam rumah, jangan keluar. Setiap saat ya, masuk keluar. Lah nanti terlama lagi pintu-pintu akan rusak. Kalau pintu rusak, saya apa-apa. Tapi kalau hatimu rusak, pikiranmu rusak, jiwamu terancam dan rusak, ancur lele kehidupan ini. Itu cerita, itu tanggapan seorang anak. Tapi mungkin juga tanggapan itu sangat berarti dan berguna bagi kita semua. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak punya iman. Dan karena itu yang paling penting adalah merayakan Adventus dan menyambut Natal dengan iman. Iman yang teguh. Ya. Karena iman yang teguh maka kita menyambut Natal dengan rendah hati. Bukan dengan kesombongan dan keangkuhan, dengan kecongkakan, lalu orang mulai mendandani dirinya. Ya. Beta cuma takut jangan sampai karena kas keluar kepeng perbalik itu, balik ini dan segala macam. Dari diri sendiri, dari kepala sampai di kaki, lalu rumah dengan sekitarnya dan segala macam. Termasuk seperti lomba-lomba kecil-kecil yang kita lakukan di setiap sektor di dalam jemaat Pinil Benteng Atas menyambut Adventus. Lalu kita lupa apa? Membersihkan hati, pikiran, dan diri kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala sesuatu yang membuat kita bukan semakin mendekat pada Tuhan, tapi semakin menjauh pada Tuhan. Aneh kan? Kalau Tuhan semakin dekat dan kita semakin jauh. Ya, hati-hati. Ya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita maknai sungguh berita Adventus ketiga ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5 dikatakan bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Dan yang kita lapaskan di usbu Adventus bahkan sampai Natal nanti, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka semua orang yang ada di dalam ruangan itu pasti menyanyi Maranatha, Maranatha, Maranatha. Yang artinya Tuhan datang, Tuhan datang. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara untuk menyambut kedatangannya itu? Apa yang saudara dan saya siapkan? Rumahmu kah? Pakaian-pakaian dan hiasan-hiasan baru kah? Uang yang banyak untuk dibagi-bagikan kah? Yang Tuhan butuhkan adalah hatimu. Dan karena itu, persiapkanlah dirimu. Sambutlah kedatangannya dengan rendah hati dan setia. Kalau kita bicara tentang rendah hati, maka rendah hati adalah lawan dari tinggi hati. Kalau tinggi hati, maka orang cenderung untuk menjadikan dirinya super, hebat, luar biasa, melebihi segala-galanya. Dia di atas semua orang dan menganggap orang lain sengaja artinya. Dan cenderung untuk menghina orang itu, memperlakukannya tidak manusiawi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan karena itulah Adventus menyerukan, sambutlah Natal dengan rendah hati.
Karena hanya dengan rendah hati orang mau menerima semua orang tanpa membedakan dia karena pangkatnya, karena jabatannya, karena hartanya, karena mungkin juga agamanya dan sukunya. Sebab semua orang di hadapan Tuhan berdiri sama tinggi, duduknya pula sama rendah. Adalah kewajibanmu dan kewajibanku menerima semua orang seperti Tuhan menerimamu dan juga menerima semua orang. Dan karena itu Bapak Ibu milikilah hati seperti hati perempuan Samaria atau orang Samaria yang murah hati, yang peduli terhadap orang-orang yang sedang dalam tantangan penderitaan. Ya. Dan jangan pernah menghina siapapun juga. Mungkin karena dia seorang janda, dia seorang duda, dia piatu, anak yatim piatu, dia penyandang disabilitas dan sebagainya. Tuhan memandang berharga dan mulia mereka dari orang yang menghina mereka. Hati-hati. Dan karena itu marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita menyambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Hati yang gembira dan bersukacita itu menurut orang banyak, bahkan dokter pun bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk mengatasi segala masalah dalam kehidupan ini, termasuk penyakit. Apa artinya minum obat sampai tulilai, tapi kalau minum dengan hati yang senang akan sangat ada manfaat bagi kehidupan kita. Mari kita sadari seperti itu. Ya. Zakaria 9 ayat 9 dan 10 mengajak umat untuk bersukaria, untuk bersukacita, menyambut Tuhan yang datang, rajamu. Ia menunggang sebuah keledai, bukan kuda perang. Ya. Ia datang dengan kelemah lembutan, penuh cinta dan kasih sayang. Sambutlah akan dia dengan sukacita. Nubuat ini sudah digenapi. Ya, sesungguhnya nubuat ini sudah digenapi. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia tidak menunggang kereta perang atau kuda perang. Ia juga tidak naik Innova atau yang lain-lain, ya, yang sekarang tren mobil-mobil canggih itu. Tapi ia naik keledai betina yang masih muda. Ya. Itulah rajamu. Raja yang tidak datang untuk memamerkan kekuatan dan kekuasaan. Tapi ia datang dengan hati yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Ia datang dengan pengertian yang mau menerima kita apa adanya. Ya. Ia tidak membutuhkan rumah yang dicat bagus, indah. Ya. Juga tidak membutuhkan pohon terang yang tinggi besar. Ya. Dengan segala macam pernik-pernik Natal dan segala macam. Dia juga tidak tanya ada anting-anting yang bagus yang baru balik ke saya, sepatu bagus, celana bagus, ya, blus bagus, rok bagus, lipstik yang menyala mengkilat dan segala macam. Tapi ia tanya hatimu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudaraku ya, didorong oleh ritual-ritual budaya dalam rangka menyambut kedatangan Kristus di Minggu Adventus yang ketiga hari ini. Kita memiliki kesukacitaan dan hendaknya lah sadar bahwa jangan pernah saudara dan beta bersukacita di atas penderitaan orang lain. Alangkah indahnya jika kita bersukacita dengan semua orang yang bersukacita dan kita juga menangis dengan semua orang yang menangis. Itu keinginan Tuhan. Dan mari kita wujudkan keinginan ini. Buatlah lingkungan kita jemaat Pinil Benteng Atas ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh bersukacita. Tidak ada orang yang hidup dalam ketakutan. Orang yang cemas dan ragu-ragu. Orang yang khawatir. Karena kita semua adalah sesama yang peduli satu terhadap yang lain. Suami yang tidak hanya ingat dirinya sendiri, lupa pada bini dengan anak-anaknya. Sehingga kadang-kadang orang tua bilang, dia tahu jalan pi, tapi sen tahu jalan pulang. Itu banyak suami seperti itu. Dan beta yakin bahwa di jemaat Pinil Benteng Atas ini, mengkali ada juga 1-2, tapi mudah-mudahan saya ada. Karena semua laki, semua bapak tahu saatnya dia harus pulang ke rumah untuk istrinya dan anak-anaknya. Demikian pula istri. Ya. Ada pelesetan. Kadang-kadang orang bilang begini, ya. Apalagi istri-istri tentara. Ketika suaminya di medan perang, istrinya juga berperang lagi. Suami keluar pintu muka, istri keluar pintu belakang.
Nah, itu kenyataan yang dialami. Beta mantan pendeta di Bintal, Kodam 16 Patimura, yang juga mengerti kondisi seperti itu. Nah, tapi mari, sukacita yang Tuhan Yesus harapkan, hatimu gembira dan senang, hati suamimu juga gembira dan senang, hati istrimu gembira dan senang, hati anak-anakmu apalagi harus gembira dan senang. Buatlah hidupmu menjadi berkenan kepada Tuhan, supaya kalau Natal tiba, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Jangan sampai ketika lonceng Natal berbunyi, lagu Natal diperdengarkan, ada tangisan dan air mata. Sebab ada perilaku hidup yang Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, percuma dengan semua yang saudara siapkan untuk menyambut kedatangannya. Nerakalah akhir daripada semuanya itu. Berbahagialah semua saudara dan beta yang sadar, yang semakin dipengaruhi dengan sukacita untuk menyambut Dia yang datang. Ya. Ia tidak di awan-awan, tapi ada di hatimu. Kalau Yesus ada di hatimu, beta percaya hidupmu akan bahagia bersama suami, istri, dan anak, dan semua orang yang ada di dalam kehidupanmu, dan ada di dalam lingkup kehidupan bersama, di sektor, di unit, di wadah-wadah, bahkan di tempat-tempat di mana kamu bekerja. Jika Adventus ketika menghadirkan sukacita, marilah kita juga membuat sukacita bagi semua orang atas kehadiranmu dan kehadiranku, kapan saja, di mana saja. Supaya ketika orang lihat rupa lain, orang rasa, syukur lawangi laki-laki ini suara, sudah syukur lawangi ibu ini, perempuan ini sudah datang. Jangan sampai yang kita pernah bilang dari mimbar ini, ketika orang kata muncul, orang bilang tongalai. Perempuan ini mau datang para apa lain, laki-laki ini mau datang para apa lain. Nah, itu yang harus kita dandani dan kita persiapkan sebagai orang-orang yang bersukacita menyambut Tuhan yang datang, karena Dia adalah Tuhanmu, Dia adalah Rajamu, Dia adalah penebus dosa dan dosa-dosamu dan dosa-dosa kita. Dia adalah juru selamatmu yang agung. Berbahagialah saudara dan beta yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tanyalah kepada mereka-mereka para murtadin yang sekarang ini menjamur di mana-mana. Tiada kebahagiaan yang mereka rasakan seperti kebahagiaan ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Amin.